Uh, yeah, 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 uh. Jadi teman-teman, sebelum kita ke materi, aku bakalan ngejelasin dulu tentang apa-apa aja yang bakal kita pelajari selama serangkaian pelatihan ini gitu ya. Jadi pada hari ini sebenarnya kan ada pretest ya. Jadi setelah pretest itu kita akan belajar tentang kimia dasar dan juga air. Oke, terus habis itu minggu depan kita akan belajar tentang makromolekul di biologi sama transfer zat ya. Jadi meliputi protein, lemak, karbohidrat, dan transfer zat. Oh ya, sebelum aku lanjut, coba teman-teman kalau misalnya suara aku jelas, sudah jelas terdengar, boleh kasih emoji eh, jempol gitu coba. Oke, udah ada 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Oke, berarti insya Allah udah jelas ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada putus-putus atau gimana, kasih tahu aja ya di kolom chat. Karena kadang-kadang, karena aku sekarang posisinya lagi nggak bawa headset. Jadi kalau ada suara kurang jelas. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya itu adalah sel dan organel, asam nukleat, sama pewarisan sifat ya. Terus dilanjutin sama sintesis protein, siklus sel, metabolisme. Nah, jadi kira-kira 6 minggu pertama pertemuan kita, itu kita belajarnya biologi sel dan molekuler, ya, topik umumnya. Kemudian nanti lanjut genetika, terus nanti ada lanjut anfiswan juga, terus ada biostatistika, anatomi dan fisiologi tumbuhan, anatomi dan fisiologi anatomi dan anfistum 2 pertemuan, genetika lagi, evolusi, biosistematika, etologi, ekologi. Nah, jadi kalau kalian perhatiin di sini, selama 20 pertemuan itu tuh memang proporsinya banyak banget bisa mol, kurang lebih 6 pertemuan sendiri. Kenapa kayak gini? Karena berdasarkan pengalaman aku menjadi peserta Olimpiade dan juga mengajar pelatihan Olimpiade, banyak yang merasa kesulitan di Bisalmol dan juga genetika biasanya. Jadi itu adalah 2 topik yang kurang bisa dipelajarin sendiri ya. Sementara untuk topik-topik yang lain itu kalian aku rasa bisa gitu diusahakan untuk membaca sendiri, mencoba memahami buku gitu ya. Tapi yang jadi kira-kira akan dipilih materi yang teman-teman itu tuh butuh untuk diajarin. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan eh, sangat besar ya manfaat kalau kalian itu tuh juga beriringan belajar sendiri. Jadi nggak mungkin semua materi Olimpiade itu akan ke cover dalam suatu pelatihan. Untuk kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik, kalian juga harus belajar sendiri yang banyak kayak bahkan proporsi ilmu yang didapat dari pelatihan itu tuh harusnya mungkin cuma 30% gitu. 70% sisanya ya dari kalian belajar sendiri. Bahkan kalau misalnya udah pernah diajarin nih di kelas, sangat disarankan untuk diulangin lagi di rumah atau di asrama atau di mana gitu ya. Jadi kalian bisa lebih ngerti dan lebih ingat, lebih nempel ke otak kalian kalau pelajaran itu tuh diulang-ulangin terus. Nah, kalau misalnya nanti kalian ada yang nggak paham, boleh ya nanya. Tapi kalau buat hari ini, nanyanya bisanya di kolom chat dulu. Terus kalau buat hari-hari besok-besok bisa ya pakai langsung on mic kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak cukup waktunya untuk menjawab pertanyaan, nggak apa-apa, di pending dulu aja, nanti di pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan. Terus juga teman-teman udah pada tahu Campbell. Nah, jadi Campbell itu tuh akan menjadi pedoman kita ya. Jadi bisa dibilang kita tuh ada urutannya gitu, seperti ini. Oh, nggak bisa.
Bentar. Kenapa begini sih? Oh, nggak bisa share screen. Nah, jadi misalnya di sini ada kimia dasar sama air kan yang mau kita bahas hari ini. Nah, itu tuh ternyata kalian kalau buka Campbell bisa baca dari di chapter 2 dan juga di chapter 3 gitu. Sama nanti juga buat yang akan diajarin selanjutnya, ini ada di chapter 4, chapter 5, chapter 6, kayak gitu. Jadi memang idealnya sebelum kalian itu tuh ke tingkat kota, OSK gitu ya, itu kalian udah selesaiin Campbell. Itu paling minimal. Karena ada banyak lagi referensi-referensi yang bisa dipelajarin yang lebih spesifik gitu. Jadi misalnya buku untuk khusus Unphased One atau buku khusus Unphased Two, itu banyak ya. Jadi kalau bisa kalian yang Campbell itu tuh difokusin dulu, dihabisin dulu, baru kalau udah bisa cari buku yang lebih advance. Nah, oke, jadi gitu ya pengenalan tentang rencana belajar kita. Nah, teman-teman, itu kalian udah belajar di kimia kelas 10 ya harusnya. Kalau misalnya kalian ingat. Wait. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat di kelas 10 itu biasanya yang paling pertama dibahas itu adalah kimia itu tuh belajar tentang atom, molekul, senyawa, gitu-gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajarin pertama kali ini juga. Jadi kita sebenarnya review pelajaran kimia yang udah kalian dapetin di sekolah, kayak gitu. Nah, ternyata yang namanya makhluk hidup itu juga sebenarnya tersusun dari atom-atom. Jadi ya, atom itu adalah penyusun dari makhluk hidup, dari zat-zat abiotik yang tidak hidup, itu semuanya disusun oleh atom sebagai penyusun zat yang paling kecil, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat definisinya, atom itu adalah penyusun terkecil dari suatu zat. Apakah itu artinya nggak ada lagi sesuatu hal yang lebih kecil dari atom? Enggak ya, bukan kayak gitu. Ada yang lebih kecil dari atom, namanya itu adalah partikel subatomik. Contohnya ya neutron, terus habis itu elektron, kayak gitu ya. Nah, jadi tuh kalau misalnya dibilang penyusun terkecil dari suatu zat, sebenarnya lebih cocok kalau ditambahin yang masih menunjukkan karakteristik dari zat tersebut. Oke, mungkin dengan kalimat ini teman-teman masih bingung. Coba aku kasih perumpamaan ya. Misalnya kalian kan sekarang kan lagi Piala Dunia tuh, lagi heboh kan ya. Kemarin Korea Selatan habis mengalahkan apa yang regunya Cristiano Ronaldo itu. Oh Portugal. iya, Portugal ya. Portugal, Kak. Oh iya, kayaknya sering banget tuh Portugal Kak kalah. Nah, tapi kalau kita lihat bolanya nih, bola sepak nih. Nah, misalnya kita lihat nih, bola sepak itu kan bulat, terus bisa ditendang-tendang. Terus dia itu ada pola-pola tertentu warnanya gitu ya. Itu adalah karakteristik dari bola sepak. Jadi misalnya FIFA itu punya gudang yang isinya itu bola sepak semua. Kayak gitu. Ya. Berarti kita tahu bahwa itu adalah zat bola sepak. Terus misalnya dari gudang itu tuh kita diizinin untuk ngambil satu buat main sepak bola gitu. Kita ambillah si ini. Nah, bola yang kita ambil ini itu cuma satu, tapi dia sudah memiliki semua karakteristik bola sepak pada umumnya. Dia bulat, dia bisa ditendang, dia ada warnanya kayak gitu. Ya kan? Meskipun bola sepak itu juga tersusun atas hal-hal yang lebih kecil. Kalau misalnya bola sepak itu kan juga dijahit gitu kan, juga dijahit. Nah, kalau jahitan ini dilepas, kan ada kain-kain yang lebih kecil. Nah, kain-kain yang lebih kecil itu kan tidak memiliki karakteristik seperti bola sepak gitu. Jadi, itu yang dimaksudkan penyusun terkecil dari suatu zat. Bukan berarti nggak ada sesuatu yang lebih kecil dari atom, tapi atom itu adalah sesuatu terkecil dari zat itu tuh yang
masih menunjukkan karakteristik dari zat tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada atom, misalnya atom karbon gitu ya, ya berarti atom karbon itu ada karakteristiknya sendiri yang membedakan dari hidrogen, yang membedakan dari oksigen, yang membedakan dari nitrogen, dan seterusnya. Jadi masing-masing atom itu punya karakteristik. Kalau atomnya banyak, gitu ya, kalau atomnya banyak, ya berarti dia lebih dari satu atom, tapi semuanya punya karakteristik yang sama gitu. Oke, nah ternyata yang namanya atom itu kan banyak jenisnya. Teman-teman bisa cek dari periodic table ya, tabel periodik. Tapi kalau di biologi kita nggak belajar semua atom. Yang jadi concern kita, yang jadi perhatian kita itu adalah atom-atom yang paling banyak menyusun makhluk hidup. Apa aja itu atom-atom yang paling banyak menyusun makhluk hidup? Yaitu CHON. Ya, itu adalah 96% atom yang ada di makhluk hidup tuh, CHON. Selain itu ada fosfor, ada sulfur, dan sisanya yang lain dengan jumlah yang makin kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar kata-kata organik dan non-organik. Nah, biasanya sesuatu yang organik itu adalah sesuatu yang punya didominasi oleh atom-atom kayak gini. Gitu, makanya kita bilang dia organik. Sementara kalau dia non-organik, biasanya dia nggak punya C, nggak punya H, nggak punya O. 3 ini sih yang penting. Ya, seperti itu. Nah, ternyata atom-atom itu tuh bisa berkombinasi membuat suatu molekul kayak gitu. Ya. Jadi ternyata misalnya atom O itu mau gandengan sama sesama atom O. Kayak gitu ya. Itu nanti dia bisa jadi molekul O2. Contohnya seperti itu. Nah, tapi ternyata setiap atom itu kan tadi punya karakteristiknya masing-masing ya. Salah satu karakteristik yang membedakan satu atom dengan yang lain itu adalah elektronegativitasnya. Elektronegativitas itu tuh adalah karakter yang paling tinggi dimiliki oleh si oksigen. Jadi salah satu karakteristik unik dari atom oksigen itu dia memiliki elektronegativitas paling tinggi dibandingkan semua atom lain yang ada di tabel periodik gitu. Nah, alasannya kenapa? Jadi gini, definisi dari elektronegativitas itu adalah seberapa kuat atom itu menarik elektron. Ya. Jadi elektronegativitas kekuatan atom menarik elektron. Semakin kuat, ya berarti semakin kuat tarikannya, berarti ya semakin banyak elektron yang bisa nempel ke atom itu, gitu, yang ketarik ke atom itu, gitu ya. Semakin lemah, berarti elektronnya itu tuh malah mungkin menjauh dari atom tersebut. Nah, apa yang mempengaruhi elektronegativitas? Yang mempengaruhi elektronegativitas itu sebenarnya adalah susunan elektron dari atom itu sendiri. Kita tahu bahwa elektron itu kan mengelilingi inti dari atom, gitu kan ya teorinya kalau di kimia. Nah, ternyata elektron itu tuh enggak mengelilingi secara acak, itu tuh enggak. Karena biasanya elektron-elektron ini tuh akan tersusun berdasarkan kulit yang punya energi masing-masing. Jadi contohnya di sini ada suatu inti dari karbon dari atom karbon, terus dia dikelilingin sama 2 elektron pada kulit pertama, terus dia dikelilingin sama 4 elektron pada kulit kedua. Nah, aturan penempatan elektronnya gimana? Itu kalian silakan baca-baca lagi dari kimia ya. Kan ribet banget ya, yang kayak ada aturan, apa sih, yang kayak 288, terus yang kayak SPDF, masih ingat? Atau ada yang belum dapat materinya? Nah, kayak gitu. Itu adalah yang lebih detail ya. Tapi kalau di sini aku cuma mau ngasih tahu bahwa elektronegativitas itu dipengaruhi sama susunan elektron dari atom itu sendiri. Kalau misalnya atom itu tuh memiliki elektron yang udah stabil, elektronegativitasnya itu biasanya relatif rendah. Tapi kalau misalnya elektronnya itu tuh kurang, nah itu dia jadinya sukanya itu tuh narik elektron dari tempat lain. Makanya elektronegativitasnya bisa tinggi kayak gitu. Nah, tadi kan aku ngasih contoh molekul. Molekul itu oksigen gandengan sama oksigen. Jadinya yang awalnya cuma satu atom doang, ternyata jadi 2 atom. Jadinya O2 gitu kan. Ada O-nya, ada 2-nya. Berarti
ada dua atom yang saling berikatan di sana. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat CO2, ternyata dia tidak beranggotakan satu atom aja kan. Maksudnya ada oksigen, tapi ada juga karbon. Dan itu dua atom yang berbeda jenisnya. Nah, ternyata kalau ada ikatan dengan dua atom yang berbeda jenisnya itu tuh nanti akan muncul struktur tiga dimensi tertentu. Kayak gitu. Ya, struktur tiga dimensi tertentu yang berhubungan sama atau yang dibentuk sama ikatan kimia yang menyusun pertama kali gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya CO2 ada CO2 contohnya ada H2O, ada NH3 gitu. Itu kan molekul-molekul yang ada bentuk tiga dimensinya gitu ya. Itu bisa terbentuk gara-gara ada ikatan kimia yang menghubungkan antar satu atom dengan yang lain. Tadi waktu aku bilang oksigen gandengan sesama oksigen, gandengannya di sini itu maksudnya adalah berikatan secara kovalen. Nah, tapi ternyata selain ikatan kovalen, ada juga ikatan ionik dan juga ada ikatan hidrogen. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau ikatan kovalen itu, dia kayak gandengan. Makanya aku tadi bilang gandengan. Ya, gandengan itu kan berarti ada jemari-jemari yang bertautan, Cila. Jadi puitis ya. Ya gitu, gandengan itu tuh berarti emang ada kontak fisik gitu istilahnya. Jadi kalau secara kimianya, ikatan kovalen itu tuh bisa terjadi gara-gara ada ikatan kimia itu tuh bisa ikatan kovalen itu bisa terjadi gara-gara adanya pemakaian bersama elektron terluar kayak gitu. Jadi elektron di kulit terluar dari satu atom itu tuh ternyata dipakai barengan sama atom lain. Akhirnya mereka itu kayak bergandengan. Kayak gitu ya ikatan kovalen. Sementara ikatan ionik ini tuh lebih mirip seperti magnet. Kalau magnet kan kalian pernah nggak main magnet-magnetan, terus habis itu tangan kalian kejepit di tengah-tengahnya gitu. Kayak kalian pengen ngerasain kuat nggak sih magnetnya tuh nembus tangan kalian kayak gitu. Aku dulu kurang kerjaan sih, tapi biasanya nggak kuat. Kalau magnetnya itu kayak magnet-magnet murahan gitu, biasanya kalau kehalang tangan aja tuh udah kayak nggak kerasa apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ada kutub yang berlawanan, yaitu kutub selatan dan kutub utara, pasti kamu bakal pegang satu tangan kamu pegang yang kutub selatan, tangan kiri kamu pegang yang kutub utara, dideketin, mereka akan tarik-menarik gitu. Padahal mereka tidak bersentuhan, tidak ada kontak fisik, dan itu yang terjadi di ikatan ionik. Ya, jadi ikatan ionik itu ada yang bermuatan ada ion, biasanya ion ya. Ion itu apa? Nah, ion itu adalah atom yang atau molekul yang bermuatan. Jadi ion itu ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif berarti dia muatannya positif. Muatan positif bisa didapatkan kalau dia kehilangan elektron. Muatan negatif bisa didapatkan kalau dia kedapatan elektron, kayak gitu. Jadi ingat ya, muatan positif karena kehilangan elektron, muatan negatif karena kedapatan elektron. Nah, seperti tadi kutub utara dan selatan, ketika ion dengan muatan positif dan negatif itu berdekatan, mereka akan terjadi tarik-menarik. Dan tarik-menarik ini terjadinya itu sangat kuat gitu loh. Jadi bukan kayak kadang-kadang aja. Mereka tuh benar-benar kuat banget, sehingga mereka bisa jadi satu senyawa namanya. Gitu. Kemudian ada lagi yang terakhir ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini tuh dia tuh pengen mirip-miripin ikatan ionik, tapi nggak bisa. Jadinya dia tuh ikatan ionik sekadarnya aja gitu loh. Kenapa? Karena kalau ikatan ionik kan syaratnya harus ada muatan positif dan negatif yang ketemu gitu kan. Nah, kalau ikatan hidrogen itu nggak, bisanya itu adalah muatan parsial positif bertemu sama muatan parsial negatif. Nah, bedanya muatan positif dan muatan parsial positif itu apa? Jadi kalau kalian nggak ada yang, belum tahu ya, parsial itu artinya sebagian. Parsial itu sebagian. Jadi muatannya dia tuh bermuatan tapi bermuatan sebagian aja. Apa yang dimaksud sama muatan sebagian? Berarti kan kalau muatan yang tidak sebagian atau keseluruhan, si atom ini tuh emang kehilangan atau kedapatan elektron gitu. Ya, emang kehilangan atau kedapatan elektron. Tapi kalau misalnya muatan parsial,
ya dia itu tidak kehilangan elektron apa-apa, tidak kedapatan elektron apa-apa, cuman ada distribusi elektron yang tidak merata aja. Jadi nanti di yang merah-merah si atom merah-merah ini dia parsial negatif, soalnya elektron itu tuh dari yang putih-putih ini cenderung ke arahnya merah-merah, tapi bukan berarti merah-merah ini ketambahan elektron. Elektronnya itu cuman PDKT aja gitu loh kayak yang merah. Nah, yang putih itu tuh elektronnya meninggalkan dia, tapi belum sampai benar-benar meninggalkan, cuman menjauh aja gitu ya. Menjauh aja ke yang merah. Kenapa? Karena yang merah ini biasanya lebih apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Tadi aku udah sebutin. Kenapa elektron dari yang putih-putih ini mau mendekat ke merah? Salah satu sifat yang tadi udah aku sebutin. Karena yang merah lebih elektronegatif kayak gitu. Jadi tadi waktu aku jelasin tentang sifat elektronegatif, itulah sifat yang menyebabkan ikatan hidrogen ini bisa terjadi antara senyawa pada makhluk hidup atau juga di luar makhluk hidup ya, kayak di alam kayak gitu itu bisa banget terjadi. Jadi kenapa yang merah ini tuh dideketin sama elektron? Karena yang merah ini elektronegatif banget. Jadi elektronnya lebih suka PDKT sama yang merah. Sementara kalau yang putih ini tuh tidak elektronegatif ya. Jadi atau elektronegativitasnya kalah gitu. Jadi ya elektronnya itu lebih milih untuk mendekat ke merah. Tapi elektronegativitas itu tuh tidak sampai menyebabkan elektronnya itu copot dari yang putih, itu enggak. Mereka cuman PDKT aja, enggak sampai berdekatan. Enggak sampai bersentuhan, sorry. Kayak gitu ya. Jadi itu yang penting. Nah, terus di sini ikatan kovalen itu tuh ada ikatan kovalen nonpolar sama ikatan kovalen polar. Apa bedanya? Jadi polaritas itu lagi-lagi ditentukan oleh elektronegativitas. Polaritas itu tuh artinya apakah ikatan kovalen di antara dua atom atau lebih itu menyebabkan senyawa mereka secara keseluruhan itu berpolar, muatannya merata atau enggak kayak gitu, atau distribusi elektronnya merata atau enggak. Kalau yang distribusi elektronnya merata itu tuh yang non polar. Tapi kalau misalnya distribusi elektronnya tidak merata, jadi ada satu daerah yang cenderung positif dan ada daerah lain yang cenderung negatif, itu berarti ikatan kovalennya itu tuh polar. Nah, biasanya kalau dia ikatan kovalennya polar, ya, senyawa yang tersusun atas ikatan kovalen polar kalau ketemu dengan sesama yang ikatan kovalen polar, dia bisa ada ikatan hidrogen, misalnya seperti itu. Ya. Jadi ikatan hidrogen itu tuh antar atomnya gitu loh. Kalau ikatan kovalen itu kan ya dia itu udah jadi satu senyawa, ya tapi ada ikatan kovalen yang membuat ternyata itu polar sifatnya karena distribusi elektronnya tidak merata. Oke. Nah, jadi ternyata ikatan-ikatan kimia yang tadi udah disebutin itu tuh bisa terbentuk gara-gara reaksi kimia dan juga bisa dihancurkan oleh reaksi kimia. Jadi ya ada reaksi kimia yang membentuk sama ada yang memecah gitu ya. Nah, nanti ikatan kimia apa aja yang akan kita pelajarin secara umum itu tuh ada dua. Ikatan kimia, sorry, reaksi kimia apa yang akan kita pelajarin itu secara umum itu ada dua, yaitu reaksi kondensasi sama reaksi hidrolisis. Nah, reaksi kondensasi itu adalah reaksi yang membentuk, jadi dia yang membentuk ikatan kovalen. Kalau reaksi hidrolisis itu tuh reaksi yang memecah suatu ikatan kovalen. Kayak gitu ya. Nanti reaksi kondensasi dan reaksi hidrolisis itu digunakan untuk membentuk dan memecah berbagai macam makromolekul biologis seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, lipid, gitu ya.
Oke. Untuk lebih jelasnya, kalian harus simak penjelasan dari Kaisan minggu depan ya, tentang protein, karbohidrat, sama lipid. Oke, jadi kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang fungsi-fungsi dari molekul yang tercipta di makhluk hidup ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat tadi, kan setiap ikatan kimia itu sifatnya beda-beda. Berarti kan strukturnya yang terbentuk itu juga sifatnya nanti bakalan macam-macam kayak gitu. Nah, ternyata bagaimana suatu struktur kimia itu tersusun sangat terkait dengan fungsinya. Ya. Jadi contohnya molekul-molekul yang polar yang distribusi elektronnya itu tuh tidak merata, ya. Itu tuh dia bisa jadi akan punya banyak peranan penting. Contohnya itu adalah air. Nah, air ini tuh adalah contoh molekul yang polar karena distribusi elektronnya itu sangat tidak merata. Air itu kan terdiri dari H2O ya, jadi hidrogennya 2, oksigennya itu tuh 1. Jadi kalau misalnya oksigennya itu tuh deketan sama eh, sama hidrogen, ya hidrogennya ini pasti kalah elektronegativitasnya karena oksigen ini memang yang paling juara kalau soal elektronegativitas dibandingkan yang lain gitu kan. Nah, jadi air ini itu tuh ternyata dengan sifat polaritasnya itu dan beberapa sifat khas yang lain, dia itu tuh bisa penting banget buat kehidupan. Bahkan ya, kalau misalnya kalian tahu NASA, NASA itu tuh kalau misalnya mencari di alam semesta yang sangat luas ini, kira-kira ada nggak sih kehidupan lain selain yang ada di bumi gitu. Mereka itu tuh mencarinya di planet-planet atau di asteroid atau di mana gitu ya. Mereka tuh mencari ada nggak air dalam bentuk yang cair. Karena nggak mungkin gitu kehidupan itu tuh bisa muncul tanpa adanya air dalam bentuk yang cair. Pernah ditemukan air, tapi bentuknya kristal membeku gitu karena suhu yang sangat rendah, itu tidak memungkinkan makhluk hidup untuk uh, berkembang dan bertumbuh di situ. Ya, memangnya kenapa sih kok air itu tuh penting banget untuk kehidupan? Jadi kalau di sini air itu tuh dia efisien sebagai solvent. Solvent itu artinya pelarut ya. Terus dia itu air itu tuh bisa melakukan kohesi, adesi, dan tegangan permukaan. Apa itu maksudnya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus ternyata air itu tuh memiliki densitas yang lebih tinggi sebagai cairan dibandingkan sebagai padatan. Densitas itu tuh bahasa Indonesia ya, tapi biasanya disebut juga massa jenis ya atau kerapatan jenis. Jadi massa jenis air itu kalau dia sedang dalam fase cair itu tuh ternyata lebih berat atau lebih besar daripada massa jenis dia ketika dia itu tuh menjadi solid. Nah, coba aja kalian buktiin. Kalian buktiin di gelas aqua ya, aqua gelas kok, gelas aqua. Ada isinya gitu ya. Jadi aqua gelas yang masih ada airnya, belum kalian coblos pakai sedotan gitu ya, masih utuh. Terus coba kalian masukin ke freezer di rumah. Tunggu beberapa waktu, sampai nanti beberapa waktu kalian pasti bakal melihat suatu fenomena. Fenomena apa kira-kira yang kalian lihat? Kalau kalian udah masukin satu aqua gelas ke dalam freezer selama beberapa lama sampai dia membeku, kira-kira apa yang kalian amatin di sana? Ada yang pernah nyoba? Pengkristalan, Kak? Pengkristalan. Terus kalau dari sisi volume gelasnya sendiri kira-kira gimana? Padat. Padat. Kalau dibandingin sama waktu dia masih cair, volumenya gedean yang mana? Yang padat. Jadi dia kayak gendut, tiba-tiba menggendut gitu kan? Iya. Kayak gitu. Nah, itu adalah bukti bahwa ketika ketika air dalam bentuk cair, air itu tuh lebih rapat molekulnya. Tapi kalau misalnya kalian itu mengkristalkan air, suhu lingkungan diturunkan, jadinya air itu membeku, maka akan terbentuk kristal, yaitu es batu gitu ya misalnya.
Tapi ternyata es batu ini itu jarak antar molekul air penyusunnya itu lebih renggang daripada waktu dia jadi cair. Nah, ini tuh suatu fenomena yang aneh loh. Tahu nggak kenapa aneh? Karena kalau di fisika, kita belajar bahwa yang namanya 3 fasa, ya nggak? Ada fasa padat, cair, satu lagi apa? Gas. Gas ya, gitu. Nah, jadi tuh 3 fasa ini kan bisa satu zat itu bisa bergiliran ya, dia bisa berubah-ubah dari satu fasa ke fasa yang lain, dan masing-masing fasa ini ada karakteristiknya masing-masing. Jadi itu molekul penyusun sangat rapat harusnya. Terus kalau yang ini molekul penyusun agak renggang gitu kan. Nah, kalau gas ini molekul penyusun sangat renggang. Makanya kalau kita punya coklat gitu ya, kita punya coklat, terus habis itu coklatnya itu ternyata di dalam tas kita terus sampai dia panas ya, meleleh, terus habis itu, tapi biasanya nggak sampai jadi gas sih kayak gitu ya. Berarti kan udah ada perubahan dari padat ke cair. Artinya coklat itu tuh yang awalnya molekul penyusunnya itu rapat, terus setelah dia jadi cair makin renggang kayak gitu kan. Buktinya adalah kalau misalnya kamu udah mencairkan coklat, coklatnya itu kamu tuang ke cetakan misalnya bentuk apa ya, bentuk love gitu. Bentuk love, dia bakal waktu dia membeku dia bakalan mengikuti bentuk wadahnya. Itu karena molekul penyusunnya itu cukup renggang, kan seperti itu. Nah, berarti apa yang terjadi pada air itu tuh suatu anomali. Ya, anomali, keanehan. Karena anomali air itu tuh justru molekul penyusun fasa padat itu lebih renggang daripada molekul penyusun fasa cair. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nah, Bisa. kemudian air itu ternyata dia itu juga memiliki kapasitas yang tinggi untuk absorpsi energi. Nah, ini tuh bisa kalian amatin kayak gini. Air itu atau kayak perairan ya, misalnya danau, sungai, laut gitu ya. Itu kalau misalnya lagi siang hari, dia itu tuh lebih dingin. Makanya kan kalau kita kayak gerah gitu, terus pengen berenang misalnya. Ya karena memang suhu air itu kemungkinan besar lebih dingin daripada suhu lingkungan sekitar. Tapi kalau misalnya malam-malam dingin banget, itu biasanya ada kemungkinan air itu tuh justru lebih hangat daripada lingkungan luar. Artinya apa? Air itu tuh bisa mengabsorpsi energi panas dalam jumlah tinggi, tapi dia juga bisa susah untuk melepaskannya kayak gitu. Jadi istilahnya adalah suhu di air itu tuh lebih stabil kayak gitu. Ya, suhu di air itu lebih stabil, makanya kalau kita itu tinggal di samping sungai gitu, biasanya lebih sejuk, kerasanya tuh lebih dingin. Karena panas yang diterima sama rumah kita seharusnya itu ternyata juga banyak yang diserap oleh air. Kayak gitu. Nah, ternyata air ini tuh juga ada kaitannya sama basa, pH maksudnya. Ya, pH itu kan adalah ukuran dari seberapa asam atau seberapa basa suatu larutan. Semakin dia itu pH-nya tinggi, berarti semakin basa. Semakin pH-nya rendah, itu berarti semakin asam. Nah, air itu biasanya pH-nya itu 7 alias netral. Nggak asam, tapi nggak juga basa. Kayak gitu ya. Tapi kalau komposisi air itu berubah, terutama komposisi ion H+ dan OH-nya, bisa banget pH-nya jadi berubah. Kalau pH-nya itu rendah, biasanya dia kebanyakan H+, ya, banyak ion-ion H+-nya. Tapi kalau misalnya pH-nya tinggi, itu dia biasanya banyak ion-ion OH-nya. Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita saksikan sebuah video yang mana video ini tuh akan menayangkan tentang sifat-sifat air dan kenapa sifat-sifat tersebut ternyata sangat dibutuhkan supaya makhluk hidup itu bisa hidup di bumi ini.
How come some insects are able to walk on the surface of a pond, but you quickly sink to the bottom when you try to walk on water? And why do lakes freeze from the top down in winter? In a word, the answer to all of these questions is polarity. Water is a simple molecule made up of one oxygen atom and two hydrogen atoms, but it is essential to life. In fact, water makes up approximately 60% of the adult human being's body weight. The polarity within those water molecules gives this common substance the properties that make it unique and life-sustaining. Polarity refers to the unequal sharing of electrons within a molecule. For water, the bonding between the oxygen atom and two hydrogen atoms within a single water molecule is like a tug of war between a big, strong football player and a cute little toddler. Oxygen is a larger atom with more protons in its nucleus than hydrogen. These positive charges are like a person's physical strength. They are able to attract the negatively charged electrons in the bond, just like a strong individual is able to overpower a weaker individual in a tug of war. So, oxygen is able to attract more than its fair share of electrons. Because hydrogen is smaller and has less strength, or fewer protons, it loses the tug of war and attracts fewer than its fair share of electrons. So the oxygen in water behaves as though it's negative, and the hydrogens behave as though they're positive. The bonds within a single water molecule are called polar covalent bonds. Covalent means that the electrons are shared. But, as we just learned, polar means that these electrons are not shared equally. In water, the oxygen acts negative, and the hydrogens act positive. Since negative and positive attract, that oxygen is attracted to the hydrogen atoms in neighboring water molecules. A special type of bond forms between water molecules known as a hydrogen bond. Hydrogen bonds don't just happen in water either. They can form between a water molecule and different substances that are polar or ionic. Water's ability to stick to itself is called cohesion, while water's ability to stick to other substances is called adhesion. Now, think back to the initial questions. First, why are some insects able to walk on water? Surface tension due to hydrogen bonding creates a thin film on the surface of water that gives enough resistance for super light insects to walk on. You can't walk on it because the hydrogen bonds aren't strong enough to hold you up. Why does ice float on top of liquid water? For most other substances, the solid state is more dense than the liquid state. But that is not the case for water. Hydrogen bonds keep water molecules farther apart in frozen water than in liquid water. The farther apart the molecules are, the less dense that solid is. So ice is about 9% less dense than water, which means it floats on the top. That's why lakes freeze from the top down and aquatic life is able to survive through a cold winter every year. It is the polarity of the water molecule and the resulting hydrogen bonding that account for water's unique properties. So, the reason that water is so special, from inside your cells to the world's oceans, is simply because it is a polar molecule. Oke, jadi teman-teman, di sini udah dijelasin ya tentang struktur dari air itu sendiri gitu. Jadi si biru-biru ini dia itu adalah oksigen, terus yang merah-merah ini adalah hidrogennya. Nah, ternyata air sama air itu kan dia polar. Kenapa bisa polar? Karena ternyata oksigennya ini tuh dia menarik elektron ya dari hidrogen. Jadi dia lebih cenderung negatif daripada hidrogennya yang cenderung positif. Nah, karena ada distribusi elektron tidak merata inilah yang membuat air itu dikatakan sebagai molekul polar. Nah, sehingga molekul air ini itu ketika ketemu sama molekul air yang lain, ya dia itu tuh dia bisa membuat yang namanya ikatan hidrogen.
Kayak gitu ya. Jadi yang merah-merah ini adalah gambaran dari ikatan hidrogen. Kenapa ikatan hidrogen bisa muncul? Ya karena kalau misalnya molekul air itu dikumpulin di satu tempat yang sama, otomatis mereka kan bakalan bergesekan gitu kan. Mereka bakalan bersebelahan, bakalan berdekatan. Nah, misalnya oksigen itu berdekatan sama hidrogen gitu. Berarti kan oksigen yang ini cenderung negatif, hidrogen yang ini cenderung positif, ya dia bakal ada tarik-menarik dong. Kayak gitu. Sama juga kayak di sini. Hidrogen yang ini tarik-menarik sama oksigen yang ini. Tapi oksigen yang ini tarik-menariknya sama hidrogen yang ini. Kayak gitu. Sehingga antar molekul air itu tuh saling tarik-menarik. Nah, tarik-menarik ini itu tuh yang membuat air itu tuh bisa punya kemampuan kohesi tadi. Jadi dia bergandengan atau kayak berkumpul gitu ya, nyambung-nyambung sama teman-teman sesama air. Tapi di sisi lain itu tuh juga bisa ada adesi. Nah, bedanya apa? Kalau kohesi itu adalah kemampuan air menempel sama sesama air, kalau adesi itu adalah kemampuan air itu tuh menempel ke benda lain selain air. Gitu ya. Jadi tuh secara umum air itu tuh bisa melakukan ikatan hidrogen dengan molekul lain. Kalau air itu melakukan ikatan hidrogennya sama sesama air, dia namanya kohesi. Kalau airnya melakukan ikatan hidrogen sama molekul selain air, namanya adesi, gitu ya. Jadi kohesi sesama air, adesi air sama molekul lain. Tapi dua-duanya sama-sama hidrogen. Nah, gara-gara ikatan hidrogen itu juga, kita bisa menyaksikan serangga-serangga kecil itu tuh bisa bergerak di atas air. Dan itu semua itu karena surface tension atau tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu gambarannya seperti ini. Kalau misalnya ada suatu perairan, pasti kan ada batas antara air tersebut dengan udara, gitu kan. Nah, berarti air-air yang ada di batas tersebut itu tuh tidak bisa berikatan hidrogen dengan bebas, ya enggak? Kalau airnya ada di bawah kan dia bisa berikatan hidrogen ke segala arah, karena di segala arah ketemu air terus, ya enggak? Tapi kalau misalnya airnya itu ada di permukaan paling atas, oke dia bisa berikatan hidrogen ke sini, ke sini, ke sini, tapi ke atas kan nggak bisa, ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan ikatan hidrogen itu jadi lebih kuat ke sebelah-sebelahnya. Karena jatah ikatan hidrogen yang seharusnya dilakukan ke atas itu nggak bisa, jadinya akhirnya dilakukan ke samping-sampingnya. Gitu loh. Makanya ikatan hidrogen di permukaan air itu tuh sedikit lebih keras atau sedikit lebih kuat dibandingkan ikatan hidrogen pada umumnya di bagian yang cair di bawahnya sini, kayak gitu. Jadi ketika ada suatu serangga dengan diameter kaki yang cukup kecil gitu ya, itu tuh cukup nyoba jangan gitu. Kalau kalian mau coba berjalan di atas air kayak Naruto gitu ya, nggak bisa. Karena berat badan kalian terlalu besar, nanti kalian akan jatuh gitu. Nggak bisa ya, itu hanya berlaku untuk serangga-serangga kecil aja. Nah, terus berikutnya itu adalah bahwa tadi ya, air dalam bentuk padatan, molekulnya lebih renggang daripada air dalam bentuk cair. Makanya es batu itu tuh bisa mengapung gitu loh. Karena massa jenis dari air itu tuh lebih, ini adalah keadaan air kalau misalnya dia itu cair, dan ini adalah keadaan air kalau misalnya dia itu padat. Tuh, beda kan? Dia ini lebih rapat loh, meskipun yang padat ini bentuknya lebih teratur, ya, tapi lebih renggang gitu. Jadi ya massa jenisnya itu tuh lebih kecil. Itu tuh menyebabkan massa jenis yang lebih kecil itu kan massa jenis benda yang lebih kecil daripada air menyebabkan benda tersebut akan mengapung. Itu ya kalau di prinsip fisikanya. Ya jadi air es itu tuh bisa mengapung di air kayak gitu. Nah, kenapa penting es itu bisa mengapung? Karena kalau misalnya kita lihat di lingkungan yang punya 4 musim misalnya ya, ada musim dinginnya, pasti kan ada nih danau-danau atau lautan yang membeku gitu. Dan dengan es yang mengapung ini tuh pembekuannya itu tuh bisa dari atas ke bawah gitu. Jadi yang membeku itu bagian atas dulu, terus makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Gitu. Ya, kayak gitu. Jadi
kehidupan di danau, kehidupan di laut, itu masih bisa bertahan hidup di bagian bawah. Kayak gitu, karena dia terlindungi dari suhu yang super dingin di atas, gara-gara bagian yang atas ini tuh sudah membeku duluan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itulah yang menyebabkan air itu tuh penting banget ya untuk kehidupan. Kalau misalnya nggak ada air, nggak mungkin kehidupan itu bisa berlangsung. Dan kalau misalnya air tidak punya karakteristik seperti ini, kehidupan juga tidak akan bisa berlangsung kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Untuk buku-buku referensi biologi, seperti contohnya yang tadi aku sebutin Campbell gitu, teman-teman udah pada punya belum? Belum, Kak. Nah, jadi gini teman-teman, kebanyakan dari buku referensi biologi itu tuh memang dalam bahasa Inggris ya. Meskipun ada sih yang bahasa Indonesia. Contohnya itu adalah buku keluarannya Toby. Ya, jadi tim Olimpiade Biologi Indonesia. Toby itu adalah tim yang melaksanakan OSN. Maksudnya OSN dilaksanakan sama Kemdikbud sih. Cuman Kemdikbud itu menunjuk banyak organisasi-organisasi ini untuk bikin soalnya kayak gitu-gitu ya. Dan Toby ini ngeluarin buku. Jadi teman-teman bisa nyari ya bukunya dari Toby, rangkuman terus juga ada latihan soalnya dan pembahasan soalnya kayak gitu. Nah, buku-buku ini itu tuh ternyata belum cukup sih kalau menurut aku, karena ya namanya rangkuman gitu, pasti nggak semuanya dimasukin. Padahal tuh semakin ke sini biologi itu makin luas, dan juga apa ya, kalau misalnya kalian baca rangkuman itu biasanya langsung dikasih tahu poinnya bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian baca textbooknya langsung, buku diktatnya langsung, kalian bakalan dikasih tahu dulu tuh ilmuwan bertanya-tanya apa aja yang mempengaruhi fotosintesis gitu. Kira-kira cahaya mempengaruhi nggak ya? Kalau cahaya mempengaruhi, kira-kira cahaya warna yang kayak gimana ya? Terus mereka melakukan serangkaian eksperimen, dan dari eksperimennya si A kita bisa menyimpulkan kayak gini-gini-gini, dari eksperimennya si B ada lagi hal baru yang bisa kita simpulkan, dan terus seperti itu, kayak gitu. Jadi kalau kalian baca buku diktat, kalian nggak hanya menghafal suatu fakta gitu, tapi kan juga bisa menglogika gimana fakta tersebut bisa disimpulkan dari serangkaian percobaan, dari serangkaian penalaran. Jadi kalian jatuhnya nggak ngehafal doang, kalian bakalan lebih punya pemahaman yang luas dan juga lebih anti lupa gitu, karena kalian nggak menghafal doang, tapi juga mikir. Dan kalau misalnya kalian udah beneran paham itu tuh lebih nempel di otak, lebih susah lupa ya. Jadi tetap aku saranin untuk baca buku-buku diktat. Nah, tapi buku-buku diktat ini ya, di sini misalnya di sini aku udah list. Jadi contohnya di sini ada buku biologi umum Campbell. Ada buku biologi umum Scott Freeman, ada ekologi, bisalmol genetika, mikrobiologi, antiswan, antistum, kayak gitu. Nah, jadi menurut aku memang semuanya kebanyakan bahasa Inggris. Ada aja sih yang bahasa Indonesia, tapi aku sangat menyarankan teman-teman itu untuk mulai coba bisa baca sesuatu dalam bahasa Inggris yang banyak gitu halamannya. Atau kalau misalnya belum bisa, nggak apa-apa, bisa cari Campbell yang bahasa Indonesia. Karena Campbell itu sudah pernah diterjemahkan, tapi yang diterjemahkan itu tuh kalau tidak salah edisi ke-8, sementara Campbell terbaru aja itu udah edisi ke-12, dan kayaknya ada mau ada edisi terbaru lagi. Kayak gitu. Jadi memang udah sangat lebih berkembang gitu. Meskipun kalau kalian baca dan belajar Campbell yang bahasa Indonesia itu tuh nggak salah sih. Maksudnya bukannya ada topik yang salah gitu, enggak, tapi lebih banyak contoh yang up to date aja kalau misalnya baca yang bahasa Inggris terbaru ini. Nah, tapi selain biologi ini tuh jarang yang udah menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Paling Anfiswan ini, Laura Lee Sherwood, ini sudah ada bahasa Indonesianya juga. Sisanya tuh kayaknya belum ada. Nah, tapi terlepas dari buku diktat, belajar bahasa Inggris itu juga penting. Karena misalnya kalian ada pertanyaan, terus pengen cari di Google gitu ya. Coba aja kalian bandingkan hasil pencarian kalian
kalau kalian itu tuh mencari pakai kata kunci bahasa Inggris dengan kalau kalian mencari pakai kata kunci bahasa Indonesia. Misalnya, coba ya aku praktekin di sini. Misalnya kita cari, tunggu bentar. Nah, misalnya kalian cari what is phloem gitu ya. Apa itu phloem pakai bahasa Inggris? Nah, ini kalian bisa lihat ya banyak definisi yang bisa kalian pelajarin. Terus juga banyak video-video yang informatif kayak gitu tentang phloem. Bahkan ada kayak jurnal-jurnal ilmiah juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian cari pakai bahasa Indonesia ketemu sih. Cuman tidak selengkap kalau bahasa Inggris. Apa itu phloem gitu ya. Kayak gitu. Jadi tuh kebanyakan itu kayak apa sih? Kayak gini-gini website-website kayak kompas.com, merdeka.com itu kan kayak bukan ilmiah kan mereka gitu. Kayak orang-orang yang secara random nulis di suatu website terus ya udah dia upload aja gitu loh. Sementara kalau kalian kayak pakai bahasa Inggris tadi itu lebih terpercaya yang hasil pencariannya. Dan juga video-video dalam bahasa Inggris itu tuh banyak banget. Nanti tuh kalian akan menemui beberapa topik yang butuh banget animasi. Jadi kayak butuh kalian itu tuh untuk ngebayangin gimana ribosom itu tuh bergerak selama dia melakukan translasi. Biar makin kebayang, kalian carilah di YouTube gitu kan tentang apa namanya videonya. Nah, lagi-lagi video-video kayak gitu kebanyakan bahasa Inggris gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa siap-siap dan kalaupun kalian bisa bahasa Inggris itu nggak cuman kegunaannya buat Olimpiade Biologi doang, tapi kalian bakalan lebih dimudahkan deh dalam segala macam keseharian kalian dan juga kalau misalnya kalian udah kuliah itu malah sepenting itu gitu kita bisa bahasa Inggris ya kayak buat baca-baca artikel terus juga ya kalau misalnya kita kayak mau ikut pertukaran ke luar negeri misalnya dan banyak hal yang lain ya akan terbuka kesempatannya kalau kita bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi bisa teman-teman apa namanya usahakan ya untuk mulai terbiasa. Untuk foldernya ini itu sebenarnya udah aku bikin link singkatnya. Bentar aku ketikin ya di kolom chat. Nah, jadi tiny.url garis miring buku sorry itu salah. Kenapa ada spasinya ya? Nggak ada spasinya. Nah, nih. tiny.url garis miring buku penting bio. Ya, langsung di copy aja karena B-nya harus besar, P-nya harus besar, B-nya lagi harus besar kayak gitu. Itu kalian bisa copy terus habis itu nanti kalian akan masuk ke folder ini dan kalian bisa download ya. Kalau saran aku sih fokusin dulu untuk baca-baca yang Campbell. Buat yang lainnya itu kapan-kapan aja. Atau misalnya memang kalian penasaran banget, nggak apa-apa. Tapi yang benar-benar harus dibaca, yang harus dipahami, yang sesuai sama materi yang akan disampaikan aku sama Kaisan, itu adalah yang dari Campbell. Kayak gitu. Dan jangan lupa teman-teman, selain mengasah kemampuan kalian dalam menghafal, terus juga memahami konsep-konsep biologi, terutama untuk mengerjakan soal, itu penting banget buat kalian itu tuh memiliki logika numerik yang baik. Jadi meskipun biologi itu bukan kayak matematika yang benar-benar semuanya angka, atau bukan angka sih, kayak huruf-huruf yang benar-benar butuh pemecahan secara matematis, biologi itu nggak kayak gitu. Tapi kalian harus bisa logikanya gitu. Misalnya kayak 1/3 sama 4/5 itu gedean yang mana rasionya. Nah itu kalian harus paham ya. Itu kan gampang sebenarnya. Tapi kadang-kadang ketika kita ngerjain biologi,
udah lupa semua tuh konsep-konsep matematika dasar yang paling SMP aja udah diajarin sebenarnya. Nah, itu jangan dilupakan ya, karena itu akan kepakai untuk banyak hal. Terus juga karena geologi itu tuh soalnya adalah soal multiple true or false atau benar salah. Kalian itu tuh penting banget untuk bisa teliti dalam baca soal, terus kayak melihat kata-kata kunci. Kayak contohnya aku bilang kayak gini. Semua misalnya aku bilang kayak gini. Semua mamalia melahirkan. Nah, itu misalnya ditanyain pernyataan itu benar atau salah nih. Semua mamalia melahirkan. Berarti kan cara kita untuk bilang itu benar, kita harus ngecek semua mamalia di dunia ini, benarkah semuanya melahirkan? Tapi cara untuk membuktikan dia salah itu gampang banget. Kalau kita tahu satu aja mamalia yang tidak melahirkan, maka pernyataan itu tuh langsung kita bilang salah. Kayak gitu ya. Jadi itu namanya analisis verbal. Jadi kita menganalisis kalimat, terus kita kayak bisa mikir gitu. Ini kaitannya erat sama literasi ya, kemampuan membaca. Karena kalian kan menentukan benar atau salahnya itu tuh setelah membaca narasi soal yang panjang atau diagram atau segala macam. Nah, barulah nanti kalian jawab berdasarkan narasi, diagram, dan pengetahuan kalian sendiri. Kayak gitu. Nah, makanya karena biasanya itu disajikan diagram juga ya, diagram itu nanti bentuknya ada tabel, ada grafik, ada ilustrasi tertentu, pokoknya macam-macam. Jadi kalian harus bisa cara bacanya, harus bisa cara menafsirkannya kayak gitu. Nanti ada ya pas biostatistika itu nanti akan kita bahas gimana caranya untuk membahas berbagai macam bentuk grafik, membaca berbagai macam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian tenang aja, kita akan coba untuk pelajarin satu-satu. Nah, ini ya tadi pemahaman bahasa Inggris. Nah, terus metode penelitian. Nah, metode penelitian ini itu sebenarnya terkait sama scientific inquiry ya, di mana kalian itu tuh kalau ada suatu permasalahan diselesaikan secara ilmiah. Gitu. Jadi kalian itu ada permasalahan, terus habis itu kalian itu didefinisikan dulu permasalahannya seperti apa. Terus habis itu kalian bikin hipotesis, terus hipotesisnya itu diuji. Nah, dari pengujian itu kan nanti akan ada data. Datanya itu akan disimpulkan, sehingga nanti kalian bisa menentukan hipotesis kalian itu tadi benar atau salah. Secara umum metode penelitian itu kayak gitu. Dan banyak banget soal-soal di biologi itu tuh yang mencomot penelitian-penelitian yang memang sudah pernah dilakukan orang. Terus habis itu kita membahas lagi dan ditanyain tuh dalam bentuk pernyataan-pernyataan benar atau salah tadi kayak gitu. Makanya kalau kita udah dapat logikanya, orang itu melaksanain eksperimen gimana, tujuannya apa, terus cara menyimpulkannya gimana, itu bakalan lebih mudah banget kayak gitu ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah sampai di akhir pertemuan kita. Tadi linknya bisa kan ya? Ada yang udah nyoba? Belum. Oke, nanti bisa di-copy dulu ya. Takutnya kalau misalnya udah ke end pertemuannya, terus nanti kelewatan gitu. Nah, silakan di-copy linknya, terus nanti bisa di-download dan dibaca. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin ketemu sama aku lagi 2 minggu lagi ya, karena minggu depan nanti belajar sama Kak Ihsan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak.